Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Nurul Azizah dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemasaran jasa lembaga pendidikan. Pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini ada 8 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian pasar, jasa, dan jasa pendidikan. Yang kedua, karakteristik jasa. Yang ketiga, pengertian dan tujuan pemasaran pendidikan. Yang keempat, sasaran pemasaran pendidikan. Yang kelima, komponen proses pemasaran jasa pendidikan. Yang keenam, teknik pemasaran jasa pendidikan. 7. Strategi pemasaran jasa pendidikan. Dan yang terakhir, segmentasi pemasaran jasa pendidikan. Yang pertama, pengertian pasar, jasa, dan jasa pendidikan. Pasar merupakan struktur yang di dalamnya terdapat penjual dan pembeli yang memungkinkan terjadinya penukaran jenis, jasa, dan informasi. Sedangkan jasa adalah suatu tindakan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain yang memiliki sifat intangible atau tidak terwujud fisiknya, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Kemudian ada jasa pendidikan, yaitu suatu pelayanan terhadap peserta didik, di mana hasil dari jasa pendidikan ini berupa produk non-benda atau barang. Contohnya seperti berupa nilai-nilai akademik yang dampaknya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa peningkatan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya ada karakteristik jasa. Karakteristik jasa terbagi menjadi 3. Yang pertama ada intangibility atau tidak terwujud. Dalam karakteristik ini, jasa memiliki sifat tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, dicium sebelum dibeli oleh konsumen. Bentuk dari karakteristik ini berupa bentuk kenikmatan, kepuasan, dan kenyamanan. Yang kedua, ada unstoreability atau tidak dapat disimpan. Dalam karakteristik ini, jasa memiliki sifat tidak dapat disimpan, sehingga produk tidak dapat disimpan serta tidak ada persediaan. Selain itu, karakteristik ini juga disebut dengan inseparability atau tidak dapat dipisahkan, yaitu jasa umumnya dijual terlebih dahulu, kemudian diproduksi dan dihasilkan secara bersamaan pada waktu dan tempat yang sama. Yang ketiga ada customization atau kustomisasi. Dalam karakteristik ini, jasa memiliki sifat fleksibel sehingga didesain sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pada dasarnya, jasa ini disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan dari konsumen yang berbeda-beda. Selanjutnya ada pengertian dan tujuan pemasaran jasa pendidikan. Pengertiannya yaitu pemasaran jasa pendidikan merupakan suatu penawaran mutu pelayanan intelektual secara menyeluruh dan komprehensif. Tujuannya ada 4. Yang pertama, memenuhi misi sekolah dengan tingkat keberhasilan yang besar. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan jasa pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan ketertarikan terhadap sumber daya pendidikan. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi pada aktivitas pemasaran jasa pendidikan. Selanjutnya ada sasaran pemasaran jasa pendidikan. Terbagi menjadi 2, yaitu publik internal dan publik eksternal. Yang pertama, publik internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit usaha atau badan atau perusahaan instansi itu sendiri. Yang dimaksud dengan sasaran internal adalah para guru, siswa, dan staf yang sedang bersekolah beserta orang tua atau wali mereka. Sasaran internal ini sering disebut warga sekolah. Yang kedua, publik eksternal adalah orang luar atau publik umum, masyarakat di mana industri atau usaha itu berada, yang harus diberi penerangan atau informasi demi tumbuhnya apresiasi dari mereka dan sehingga tertarik kepada sekolah yang dipasarkan atau dipromosikan. Publik eksternal meliputi calon siswa, calon orang tua siswa, alumni, calon staf,
institusi pendidikan lainnya, masyarakat di sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya ada komponen proses pemasaran jasa pendidikan, terbagi menjadi 3. Yang pertama, strategic intent, memadukan semua komponen yang memfokus dan mengarah pada tujuan, visi, dan misi sekolah. Ini berarti tujuan, visi, dan misi sekolah hendaknya dijadikan sebagai fokus pemasaran sekolah. Yang kedua, ada strategi marketing analisis, yaitu kegiatan yang berkenan dengan penelitian pasar ke sejumlah area kunci, yaitu lingkungan sekolah, kompetitor, klien, produk, dan layanannya. Yang ketiga, ada marketing implementation, yaitu pendekatan melalui orang lain, prospektus, seperti sebaran brosur dan pamflet, bahan tertulis lainnya, media periklanan, kegiatan sore hari atau event lainnya, video promosi, promosi kelompok, dan teknik komunikasi lainnya. Selanjutnya ada teknik pemasaran jasa pendidikan. Teknik yang efektif untuk memasarkan lembaga pendidikan ada 9, yaitu orang, prospektus, pamflet, media tertulis, periklanan, pertemuan terbuka, dan kegiatan lain, video promosi, promosi kelompok, dan yang terakhir teknik komunikasi lainnya. Strategi pemasaran jasa pendidikan dibagi menjadi 2. Yang pertama, distinctive competence, yaitu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan yang lebih baik daripada pesaing. Yang kedua, competitive advantage, yaitu kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya melalui strategi diferensiasi atau keunggulan bersaing disebabkan oleh pilihan strategi yang dilakukan perusahaan untuk merebut peluang pasar. Yang terakhir ada segmentasi pemasaran jasa pendidikan. Segmentasi pasar merupakan konsep yang paling penting dalam manajemen pemasaran. Tujuannya agar dapat melayani dan memperbaiki posisi kompetitif lembaga pendidikan. Segmentasi pasar mempermudah lembaga pendidikan untuk menentukan strategi pemasaran sehubungan dengan karakteristik dan kebutuhan pasar pendidikan. Dengan segmentasi pasar yang jelas dan teratur, lembaga pendidikan akan lebih mudah mempromosikan jasa pendidikannya. Selain itu, penetapan segmentasi pasar pendidikan dapat meningkatkan jasa pendidikan, memperbaiki pangsa pasar, melakukan komunikasi dan promosi yang lebih baik, dan memperkuat kualitas dan citra lembaga pendidikan dalam pandangan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.